Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nespi Aryani. Saya dari lokal 3A non-regular. Di sini saya akan membacakan biodata diri dan karangan bebas yang bertema komputer sejauh yang saya tahu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komputer. Baiklah, saya akan membacakan biodata diri saya. Nama saya Nespi Aryani, tempat tanggal lahir Pulau Tambak 23 Oktober 2002. NPM saya 202207767. Nomor absen 30, semester atau lokal saya 3A non-regular. Agama saya Islam. Alamat saya Jalan Tambak Sirapanji, Desa Pulau Tambak, RT 1, nomor 037, Kecamatan Amunte Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kode pos 71452. Status saya belum menikah atau masih mahasiswi. Pekerjaan saya honorer. Cita-cita saya PNS. Hobi saya bermain catur. Nomor WA 08998851 795. Instagram saya _Nespi Aryani. Facebook saya Nespi Aryani. Email saya nespi@mihusni@gmail.com. Selanjutnya saya akan membacakan karangan bebas yang bertema komputer sejauh yang saya ketahui. Pengertian komputer merupakan dasar dalam ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Komputer merupakan perangkat yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Saat ini, komputer menjadi kebutuhan esensial hari-hari. Ketika kebanyakan orang mendengar pengertian komputer, mereka memikirkan komputer pribadi seperti desktop atau laptop. Mengetahui pengertian komputer bisa membantu mengenali fungsi perangkat ini. Pengertian komputer juga membagi perangkat ini ke jenis-jenis yang berbeda. Pengertian komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi pekerjaan. Berikut pengertian komputer dan jenis, fungsi, serta manfaatnya. Yang pertama, pengertian komputer. Istilah komputer berasal dari kata Latin computar, yang artinya menghitung. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram, yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Sebuah komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Ia memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Selanjutnya, jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer di sini yang saya ketahui terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, komputer desktop. Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer desktop diletakkan di atas meja dan biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk casing komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, komputer laptop. Laptop adalah komputer bertenaga baterai yang lebih portable daripada desktop, memungkinkan menggunakannya hampir di mana saja. Yang ketiga, komputer tablet. Komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop. Alih-alih keyboard dan mouse, tablet menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik dan navigasi. Yang keempat yaitu server. Sebuah server adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke komputer lain di jaringan. Misalnya, setiap kali kamu menggunakan internet, kamu melihat sesuatu yang disimpan di server. Selanjutnya yaitu fungsi komputer. Fungsi komputer yang pertama, data input atau data entry. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivasi di keyboard, mouse dari komputer lain, atau peralatan lainnya. Fungsi yang selanjutnya yaitu pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan.
Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Fungsi data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Yang selanjutnya, keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3D model, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komputer mempunyai manfaat. Manfaatnya memudahkan pekerjaan dalam dunia kerja komputer, dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kamu rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, dan lain-lain. Selanjutnya manfaat komputer yaitu penunjang pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pelajaran, sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Selanjutnya manfaatnya yaitu berbisnis. Manfaat komputer dengan berbisnis, kita bisa membuka rental komputer, warnet, kursus komputer, video editing, percetakan, dan lain sebagainya. Komputer juga memiliki manfaat sebagai media hiburan. Banyak jenis hiburan yang bisa didapat dari komputer, misalnya menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan lain-lain. Dan komputer juga mempunyai kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu memiliki harga yang lebih murah. Kelebihan yang kedua, perawatan dan perbaikan yang lebih mudah. Kelebihan yang ketiga, kinerja yang lebih cepat dan mumpuni. Kelebihan yang keempat, dapat ditingkatkan dan dimodifikasi sesuai selera pengguna. Kelebihan yang kelima, penggunaan yang lebih fleksibel. Dan yang keenam, memiliki ukuran monitor yang lebih besar. Akan tetapi komputer juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu proses pemasangan komponen yang membutuhkan skill khusus dan tidak bisa digunakan di banyak tempat, membutuhkan aliran daya listrik yang cukup besar, serta kurang praktis. Komputer juga mempunyai jenis-jenis berdasarkan fungsi dan ukuran. Yang pertama, komputer atau PC gaming. Yang kedua, komputer editing. Yang ketiga, komputer jaringan. Yang keempat, komputer mainframe. Dan yang terakhir yaitu komputer server. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.